Tapi di rokaat kedua, pas si Faisal ini sujud, si Nurul malah nggak ikut sujud. Dia malah berdiri aja dan noleh ke si Ardi. Selamat datang kembali di channel Sarang Demit dengan saya Mbah Rory. Terima kasih buat teman-teman yang udah mampir lagi ke channelnya Mbah. Dan buat yang baru gabung, Mbah saranin silahkan subscribe dulu. Jangan lupa untuk nyalakan tombol notifikasinya biar teman-teman gak ketinggalan konten-konten seram dari channel ini ya. Udah lama banget Mbah pengen cerita kisah ini ke teman-teman semua. Kisah tentang Nurul dan kakaknya si Faisal. Nurul dan Faisal ini mondok di pondok pesantren yang deket sama Gunung Karang. Kisah ini berfokus ke Nurul yang punya penyakit aneh. Dia sering banget kesurupan. Kesurupan ini udah terjadi selama 2 tahun belakangan. Kadang kumat, kadang sembuh lagi. Semua cara udah dilakukan buat nyembuhin si Nurul, dari mulai ruqyah, terapi, tapi semuanya gagal. Nurul tetap kumat lagi, kesurupan lagi. Bahkan semakin kesini kayak brutal. Dia bisa ngamuk dan ngacak-ngacak benda yang ada di sekelilingnya. Walaupun dalam kondisi seperti itu, kedua orang tuanya Nurul tetap kekeh mau mesantrenin si Nurul sama Faisal. Karena kan pesantren itu tempat suci. Jadi kedua orang tuanya Nurul ini berharap si Nurul bisa sembuh suatu saat kalau misalkan ada di pesantren. Tapi kakaknya Nurul yang tak lain adalah Faisal. Dia kasihan banget sama adiknya. Dia bingung gimana lagi cara nyembuhin adiknya yang kesurupan terus. Dan ternyata penyebab si Nurul kesurupan adalah lelembut yang pernah dipelihara oleh kakeknya Nurul dulu. Kalau dalam bahasa kitanya, lelembut itu ya, jin jahat. Dulu kakeknya Nurul, dia punya ilmu hitam dan terkenal sebagai dukun santet. Dia juga melihara lelembut, dan setelah kakek Nurul meninggal, ternyata lelembut itu malah pindah ke cucunya. Istilahnya ngeganggu cucunya ya. Dan ternyata kakeknya Nurul ini punya janji yang belum ditepati ke si lelembut itu. Sebelum Mbah cerita lebih jauh tentang Nurul, Mbah mau cerita dulu tentang grup Jaipong. Nama grup Jaipongnya adalah Goyang Geboy. Nanti kisah ini ada hubungannya dengan cerita Nurul. Nah, dulu itu grup Jaipong Goyang Geboy sangat terkenal di Banten. Dia digandrungi oleh banyak orang. Kalau misalkan ada yang hajat, pasti grup Jaipong Goyang Geboy ini dipanggil untuk manggung. Pada masa itu yang digandrungi 2 hiburan. Pertama, grup Jaipong Goyang Geboy, dan yang kedua adalah layar tancep. Layar tancep yang nayangin film-film lawas kayak Berry Prima dan semacamnya. Alasan orang pengen nonton grup Jaipong Goyang Geboy tak lain, mereka pengen lihat si Dian Rara. Dian Rara adalah wanita yang cantik dengan tubuhnya yang gemulai. Kalau misalkan dia manggung, pasti yang nyawernya banyak gantian, bahkan sampai ngantri. Nah, ketenaran grup Jaipong Goyang Geboy ini memberikan kekayaan bagi para personilnya. Pada masa itu, para personilnya hidup dengan sejahtera. Nah, semakin kesini, grup Jaipong Goyang Geboy semakin gak laku. Kalah sama organ tunggal. Orang-orang zaman sekarang lebih suka nanggap organ tunggal ketimbang kesenian zaman dulu kayak Jaipong. Dan semakin kesini gak ada panggilan sama sekali. Grup Jaipong Goyang Geboy itu pun bubar. Si pemilik grup Jaipong bernama Abah Ahmad. Dia jadi jatuh miskin ya, karena penghasilan terbesarnya satu-satunya di Jaipong itu ya udah bubar. Suatu malam dia lagi ngebersihin alat-alat musik Jaipongnya. Dan tiba-tiba aja ada orang yang ngetukin pintu. Abah Ahmad heran karena tumben banget
ada yang bertamu malam-malam kayak gini ke rumahnya. Soalnya Abah Ahmad ini jarang banget terima tamu. Pas dia buka pintu, tampaklah seorang lelaki paruh baya yang kumisnya baplang, kumisnya besar. Nah, dia pakai udeng gitu, udeng ikat kepala warna hitam, baju hitam, dan kedua kakinya nyeker. Abah Ahmad nyuruh dia masuk, tapi si lelaki itu nggak mau masuk. Dia malah duduk di pintu rumahnya Abah Ahmad. Kebetulan kan rumah Abah Ahmad ini rumah panggung. Jadi dia kayak nongkrong gitu di pintu. Buru-buru Abah Ahmad ngambil air minum dan menyuguhkannya ke si lelaki itu. Terus Abah Ahmad tanya, "Mohon maaf Pak, Bapak ada perlu apa ya sama saya malam-malam gini?" Kata lelaki itu, "Jadi begini, majikan saya itu mau menikahkan anaknya dan mau mengadakan hajat besar. Dan majikan saya itu pengen manggil grup Jaipong Goyang Geboy. Abah Ahmad maukah manggung lagi?" Tanya si lelaki itu. Wah, Abah Ahmad langsung seneng kan, karena udah lama banget gak ada yang ngundang dia buat manggung. Wah, mau banget Pak. Di mana ya hajatnya? Tanya Abah Ahmad. Jadi begini Pak, kalau misalkan Bapak mau, nanti hari Jumat, tepatnya habis maghrib, saya kesini lagi bawa anak buah. Sekalian ngangkut alat-alat musik jaipongnya. Kata lelaki itu sambil menyodorkan amplop warna coklat. Nah, di dalam amplop itu ada uang sebesar 3 juta. Ini DP-nya Pak, 3 juta. Nanti kalau misalkan beres manggung, sisanya akan dibayar sama majikan saya. Abah Ahmad seneng banget karena baru kali ini dia manggung dikasih DP. Maka keesokan paginya dia langsung nyamperin para personil grup Jaipong Goyang Geboy. Pertama dia nyamperin Dian Rara. "Dian, kita dapat undangan buat manggung," kata Abah Ahmad. "Hah? Serius, Bah?" Dian kaget kan. "Iya, kamu mau kan manggung lagi?" Mau, Bah." Dian Rara langsung nerima ajakan Abah Ahmad. Udah gitu Abah Ahmad juga ngajak personilnya yang lagi ngojek tuh di pengkolan. Mereka juga setuju. Maka tepat hari Jumat, seluruh personil grup Jaipong Goyang Geboy kumpul di rumahnya Abah Ahmad. Mereka nunggu jemputan. Dan sesuai janji, sehabis maghrib, laki-laki yang mengundang Abah Ahmad itu datang lagi. Dia menyalami para personil grup Jaipong sambil memperkenalkan diri. Mereka menggotong alat-alat musiknya sementara Abah Ahmad dan para personilnya berjalan di barisan paling belakang. Mereka akan melintasi sebuah kampung yang bernama Kaduengang. Nah, di kampung ini beberapa minggu lalu mengalami kejadian aneh. Anehnya apa? Hewan ternak di kampung itu hilang tiba-tiba. Bahkan amat telur-telurnya, kalau ayam ya hilang semuanya. Kambing hilang, kerbau hilang. Penduduk di sana pun memperbanyak pos ronda karena mereka mengira ada maling di kampung mereka. Tapi ternyata walaupun pos ronda udah diperbanyak di kampung itu, kasus pencurian malah semakin menggila. Warga kampung yang punya warung diherankan karena barang dagangan mereka hilang secara misterius. Itu sangat aneh. Satu persatu tiap malam barang dagangan mereka hilang. Kayak rokok, kopi, gula, dan makanan-makanan ringan. Entah kemana. Padahal si pemilik warung ini, dia yakin kalau warungnya itu udah digembok dengan rapat. Semua warga kampung diherankan dengan fenomena ini. Nah, kebetulan malam itu rombongan Abah Ahmad lewat ke kampung Kaduengang. Dan orang-orang yang lagi ronda ngeliat rombongan Abah Ahmad, mereka bener-bener lari ketakutan. Yang mereka lihat itu adalah Abah Ahmad dan personilnya, juga alat musik Jaipong yang melayang dengan sendirinya. Alat musik itu seperti ada yang memikul, tapi yang memikul alat musik itu sama sekali tak terlihat. Jadinya kayak melayang gitu aja. Makanya hal itu ngebuat orang-orang yang lagi ronda bener-bener ketakutan. Abah Ahmad heran kenapa mereka pada lari. Tapi Abah Ahmad gak ambil pusing. Dia pengen cepet sampai ke tempat hajat dan manggung. Nah, beberapa jam kemudian, akhirnya Abah Ahmad sampai di tempat hajatan.
Di sana udah ada panggung yang besar banget. Malam itu juga, grup Jaipongnya Abah Ahmad tampil di hadapan orang-orang banyak. Dian Rara goyang dengan penuh semangat, tubuhnya berkeringat. Yang ngantri buat nyawer itu banyak banget. Abah Ahmad sampai kewalahan mengutin uang. Nah, di tengah-tengah pentas, si Udin izin ke Abah Ahmad. Katanya kayak gini, "Bah, saya izin mau kencing ya." Abah Ahmad pun mengizinkan. Udin turun dari panggung, terus dia lari ke belakang panggung. Di sana kan ada semak-semak. Nah, Udin kencing di semak-semak itu. Pas Udin lagi kencing, di antara remang pepohonan, dia ngeliat ada seorang wanita cantik yang pakai pakaian sinden. Rambutnya juga dikonde. Wanita itu natap si Udin. Nah, Udin kan heran, itu siapa? Dan gak lama kemudian si wanita ini melambaikan tangan ke si Udin. Udin kan langsung tertarik ya. Dia samperin tuh wanita. Hingga akhirnya si Udin ini dibawa oleh wanita cantik itu masuk ke dalam hutan. Udin pun menghilang gitu aja. Abah Ahmad yang saat itu lagi pentas, dia bingung kenapa si Udin ini gak balik-balik. Padahal lagi repot-repotnya kan. Dan Abah Ahmad ini gak sempet buat nyari si Udin. Dia terus mengutin uang saweran yang makin lama makin banyak. Nah, mereka itu manggung semalaman suntuk. Dan keesokan paginya, tiba-tiba aja Abah Ahmad dan para personilnya terkapar di atas rerumputan. Tepat di samping Abah Ahmad, ada kardus-kardus yang berisi makanan-makanan ringan, kopi, gula. Dan itu adalah barang dagangan warga kampung Kaduengang. Selain itu, di samping kiri Abah Ahmad juga ada 10 ekor ayam yang kakinya udah diikat. Seolah-olah itu memang oleh-oleh buat Abah Ahmad. Bukan hanya itu aja, gak jauh dari tempat Abah Ahmad terkapar, di batang pohon kecil, ada 2 ekor kambing yang terikat di sana. Itu juga mungkin oleh-oleh buat Abah Ahmad. Gak lama kemudian Dian Rara kan bangun. Pas dia bangun, dia kaget kenapa tiba-tiba ada di tengah hutan kayak gini. Dan yang paling mengejutkan adalah pakaian Dian Rara itu terlepas. Jadi dia cuma pakai sarung batik aja. Dia gak tahu apa yang terjadi semalam. Buru-buru Dian Rara mengenakan kembali pakaiannya. Mereka pun terbangun dan Abah Ahmad nyariin si Udin. Dia manggil-manggil nama Udin, tapi Udin gak kunjung muncul dan gak pernah ketemu. Abah Ahmad dan para personilnya curiga kalau misalkan yang mengundang mereka semalam itu adalah makhluk halus. Dan benar aja, ternyata yang hajatan itu adalah lelembut di Gunung Karang. Buru-buru Abah Ahmad dan personilnya yang masih tersisa itu, mereka turun dari gunung dan pergi gitu aja tanpa mempedulikan si Udin. Beberapa bulan kemudian, di lain tempat dan di lain waktu, si Nurul sama Faisal mondok di pondok pesantren yang gak jauh dari Gunung Karang. Sore itu, Ustadz Zainal, seorang pimpinan pondok pesantren, dia menabuh kentrungan. Pak Ustadz itu menyuruh santrinya untuk sorogan alias ngaji kitab kuning. Nah, para santri keluar dari asramanya dan mereka berkumpul di surau. Di antara para santri-santri itu, ada Nurul dan Faisal. Setelah santri kumpul, Ustadz Zainal pun masuk ke surau dan dia buka kitab kuningnya. Di tengah-tengah pengajian, tiba-tiba aja Nurul diam dan tertunduk. Dia gak nyatet apapun. Padahal waktu itu Ustadz Zainal lagi nerangin kitab. Teman-teman yang lain nyatet, dia malah diam aja. Bahkan pulpen yang lagi dia genggam itu dipegang dengan sangat erat sampai pulpennya patah. Temannya yang duduk di samping Nurul kaget, jangan-jangan si Nurul ini kumat lagi. Buru-buru dia teriak ke Ustadz Zainal. Seketika Ustadz Zainal noleh ke arah Nurul. Dan saat itu Nurul udah berubah wajahnya. Wajahnya pucat, matanya merah menyala. Melihat kondisi seperti itu, semua santri berteriak dan lari ketakutan. Di surau itu hanya tinggal Ustadz Zainal dan si Faisal yang tak lain adalah kakaknya Nurul. Gak lama kemudian si Nurul ini melayang. Dia hendak menghampiri Ustadz Zainal dan mencekiknya. Tapi sebelum dia sempat menyentuh Ustadz Zainal,
Nurul ini terpental karena Ustadz Zainal melemparkan tasbihnya. Faisal pun berteriak, dia manggil nama adiknya itu. Kata Ustadz Zainal, tahan Faisal, biar aku ruqyah dulu. Si Nurul benar-benar diruqyah waktu itu. Dia teriak kesakitan, sesekali berontak. Tapi akhirnya lama-kelamaan Nurul lemas dan tak sadarkan diri. Dia dibawa ke asrama. Dan di dalam asrama itu, semua santriwati sebenarnya takut sama si Nurul. Bahkan ada beberapa santri yang pindah pondok pesantren karena Nurul ini sering banget kesurupan. Jadi mereka ketakutan gitu. Tapi di antara santriwati itu ada satu santriwati yang setia banget nemenin Nurul. Namanya si Zaskia. Nah, Zaskia ini memang sahabatnya Nurul dari dulu. Jadi walaupun Nurul suka kumat, kesurupan, dia tetap setia ngerawat si Nurul. Termasuk malam itu, dia ngerawat si Nurul. Nurul terbaring di atas kasur busanya. Dia benar-benar tak sadarkan diri, wajahnya juga pucat. Nah, lama-lama Zaskia ini tertidur. Dan tengah malam sekitar jam 1, Nurul tiba-tiba bangun. Dia ngebangunin Zaskia. Zaskia, bangun. Zaskia pun bangun. Dia heran, kenapa Nurul ngebangunin dirinya malam-malam kayak gini? Ada apa Nurul? Kamu udah sembuh ya? Iya, aku udah sembuh. Antar aku yuk, kata Nurul. Kemana? Tanya Zaskia. Ke belakang pondok. Emang ada apa di belakang pondok? Tadi siang kalungku hilang, Zaskia. Tolong bantu cariin yuk, kata Nurul. Akhirnya Zaskia nurut aja. Dia nganter Nurul ke belakang pondok. Setibanya di sana, Zaskia menyorotkan senternya ke segala arah. Dia mencoba untuk mencari kalungnya si Nurul. Tapi nggak ada. Mana Nurul? Kalungnya nggak ada. Pas Zaskia noleh ke belakang, si Nurul udah berubah lagi. Wajahnya benar-benar menyeramkan, urat menonjol. Dan matanya juga merah menyala. Dia kali ini nyerang si Zaskia. Untung aja malam itu ketahuan sama Ustadz Zainal. Dia langsung meruqyah Nurul lagi yang semakin brutal. Ustadz Zainal ini udah ada rencana untuk memulangkan Nurul karena semakin lama Nurul ini semakin mencemaskan. Tapi 1 minggu sebelum Nurul dijemput, tiba-tiba aja Faisal bermimpi. Mimpinya itu sangat aneh. Dia didatangi oleh kakeknya dan kata kakeknya, kalau mau si Nurul ini sembuh, Nurul harus mandi di puncak Gunung Karang, yaitu di Sumur 7. Awalnya Faisal nggak percaya itu mungkin hanya bunga mimpi. Tapi setiap malam mimpi itu selalu datang dan petunjuknya sama. Si Nurul ini harus dipandiin di Sumur 7. Sumur 7 itu adanya di puncak Gunung Karang. Nah, waktu itu sekitar jam 5 sore, Faisal berangkat dari pesantren untuk menuju kampung Kaduengang. Dia bawa adiknya. Faisal nggak punya perlengkapan apa-apa, dia cuma bawa tas, jaket, sajadah, dan peci. Nah, Nurul tanya ke kakaknya, "Kak, kita mau kemana?" Tanya Nurul. "Kakak mau bawa kamu berobat, Dek, supaya kamu sembuh," jawab Faisal. Sore itu mereka dibawa tukang ojek menuju kampung Kaduengang karena kampung Kaduengang ini adalah jalur pendakian menuju puncak Gunung Karang. Setibanya di Kaduengang, Faisal sebenarnya nyari seseorang yang bisa membawa mereka ke Gunung Karang. Maklum, Faisal ini kan gak pernah ngedaki ya. Dia khawatir takut nyasar. Nah, saat Faisal dan Nurul luntang-lantung di kampung Kaduengang, tiba-tiba aja ada seorang pengembala kambing yang umurnya kisaran 17 tahunan lah. Namanya si Ardi. Ardi ini memang seorang pengembala kambing yang udah putus sekolah. Dia kerja sampingannya itu suka nganter para pendaki ke puncak. Istilahnya guide lah. Dia suka nge-guide para pendaki yang mau ziarah ke sana. Nah, pas si Ardi ngelihat Faisal, Ardi ini udah langsung mikir, ini pasti orang yang mau ngedaki gunung nih. Ardi pun langsung menawarkan jasanya. Faisal nggak nolak, dia mau menggunakan jasa si Ardi. Lagi pula bayarannya murah, cuma 100.000 aja. Setelah Ardi membawa pulang kambingnya, dia pun kembali menghampiri Faisal dan mereka siap berangkat ke puncak. Waktu itu udah mulai gelap. Faisal, Ardi, dan Nurul
mendaki Gunung Karang. Modal mereka tuh cuma senter aja. Tapi Faisal benar-benar yakin sih ke si Ardi, soalnya Ardi ini kan dia tinggal di kaki Gunung Karang dan pasti udah tahu lah seluk-beluk tentang Gunung Karang ini. Jalur pendakian itu awalnya perkebunan warga. Namun makin lama medannya menanjak. Nurul sempat kecapean, sesekali mereka istirahat. Hingga akhirnya hari mulai gelap dan waktunya untuk sholat maghrib. Di tengah-tengah perjalanan, Faisal dan Nurul mendirikan sholat maghrib. Faisal menjadi imam, sementara Nurul menjadi makmum di belakangnya. Ardi nggak sholat, dia memang jarang sekali sholat. Yang dia lakuin hanya memeriksa sekitar, takutnya ada babi hutan yang menyerang. Awalnya Ardi nggak ngeliat ada yang aneh, tapi di rokaat kedua, pas si Faisal ini sujud, si Nurul malah nggak ikut sujud. Dia malah berdiri aja dan noleh ke si Ardi. Ardi pun langsung merinding, ya kenapa ini Nurul tiba-tiba noleh ke dia. Wajah Nurul malah senyum dan wajah itu benar-benar pucat. Ardi pun refleks, senternya itu jatuh. Pas dia ngambil senternya, terus dia bangun lagi, dia ngelihat Nurul udah tahiyat akhir. Ini aneh banget, padahal jelas-jelas tadi dia ngelihat si Nurul itu senyum. Pas udah beres, Faisal nanya, kenapa Di? Enggak, tadi senterku jatuh. Si Ardi ini gak mau ngebilangin apa yang dilihatnya barusan. Setelah Faisal dan Nurul sholat, mereka pun melanjutkan perjalanan ke pos 1. Dan selang beberapa jam, akhirnya mereka tiba di pos 1. Di pos 1, Ardi dan Nurul kembali sholat karena udah waktunya sholat isya. Mereka sama sekali gak bawa tenda, tapi di pos 1 itu ada gubuk bekas orang jualan. Gubuk itu masih tampak bagus. Nah, malam ini kita nginep di sini ya, kata Ardi, sambil membukakan pintu gubuk itu. Pas Faisal mengarahkan cahaya senternya ke dalam gubuk, ternyata gubuk itu beralaskan terpal. Dan emang kayak sering ada yang nginep di gubuk itu. Malam itu mereka pun istirahat di sana. Faisal, Nurul, dan Ardi tidur dengan sangat nyenyak. Sekitar jam 2 dini hari, tiba-tiba aja Ardi terbangun karena banyak nyamuk ya. Dan pas dia bangun, dia ngedenger ada yang sholat di luar. Suaranya kayak Allah, Allah. Suara orang yang lagi sholat dan itu suara perempuan. Dan pas Ardi noleh ke Faisal, ternyata si Nurul udah gak ada di gubuk itu. Mungkin saja yang lagi sholat itu ya si Nurul. Karena penasaran, Ardi pun ngintip dari celah bilik. Dan dia ngeliat di luar memang ada seorang wanita yang lagi sholat. Dia gak ngeliat wajah wanita itu karena posisinya membelakangi Ardi. Tapi anehnya, gak lama kemudian si Ardi ini ngeliat ada Nurul yang menghampiri wanita yang lagi sholat itu. Nurul mengamparkan sejadah terus sholat di samping wanita tadi. Wah, Ardi langsung merinding. Terus itu siapa yang sholat di dekat si Nurul? Ardi langsung tidur lagi. Dia nyoba untuk memejamkan matanya, tapi gak bisa. Suara orang yang lagi sholat itu benar-benar terdengar dengan jelas. Kali ini 2 orang. Ardi bingung apa yang harus dia lakuin kan. Akhirnya dia ngebangunin Faisal. Faisal, Sal, bangun Sal. Ada apa Di? Ini udah malam tidur, kata Faisal. Nurul tuh lagi sholat sama siapa di luar? Benar aja, si Nurul ini lagi sholat bersebelahan sama wanita yang tidak dikenal. Ardi sama Faisal benar-benar merinding. Mereka gak tahu apa yang harus mereka lakukan malam itu. Sedangkan si Nurul ini seolah-olah ngemakmum ke wanita tadi. Mungkin itu dulu kisah dari teror lembut Gunung Karang. Tunggu kisah selanjutnya ya. Sengaja Mbah bikin 2 part karena kisah ini kalau dibikin 1 part bisa terlampau panjang. Jadi teman-teman tetap pantengin YouTube-nya Mbah. Mbah akan ceritakan part keduanya ya. Terima kasih udah dengerin cerita Mbah.
Tetap sehat semuanya dan salam merinding. Di wajahmu kulihat bulan yang mengintai di sudut kerlingan. Sadarkah Tuhan kau ditatap insan yang haus akan belayan? Di wajahmu kulihat bulan menerangi hati gelap rawan. Biarlah